Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-akhwan wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali di video ini, dan kali ini insyaallah taala saya akan coba jelaskan tentang bab makharijul huruf, salah satu bab yang sangat penting ketika kita ingin mempelajari ilmu tajwid. Bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemui channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya, karena di channel ini insyaallah taala saya akan berikan segala hal yang berkaitan tentang Al-Quran, baik dari segi cara membacanya, yaitu yang dibahas dalam ilmu tajwid, kemudian juga tentang ilmu qiraat, ilmu periwayatan Al-Quran, dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan ulumul Quran, dan juga mungkin akan saya coba membahas tentang tafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang baru menemui channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video kami yang insyaallah ta'ala bermanfaat buat teman-teman semua. Kembali ke pembahasan tentang makharijul huruf. Sebelum saya membahas lebih dalam tentang makharijul huruf, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa arti dari kata makharij dan huruf. Pertama-tama, kita akan coba mencari tahu arti dari kata makharij. Makharij merupakan bentuk plural atau jamak dari kata makhraj. Dan kata makhraj berasal dari kata kharaja yakhruju, yang artinya keluar. Misalkan, saya ingin mengatakan dalam bahasa Arab, saya keluar dari rumah. Bahasa Arabnya ialah kharajtu minal bait, artinya saya telah keluar dari rumah. Dan makhraj merupakan bentuk isim makan, yaitu tempat keluar. Dari sini kita sudah mengetahui arti dari makhraj adalah tempat keluar, yang artinya dari situlah sesuatu keluar atau berasal. Kemudian arti dari huruf. Huruf merupakan bentuk jamak atau plural dari harf. Dan harf secara bahasa artinya ialah ujung dari sesuatu. Dan secara istilah, huruf ialah merupakan suara yang memiliki sumber dari sumber yang tertentu atau sumber yang diperkirakan. Artinya begini, saat kita melafalkan huruf hijaiyah tentunya, karena pembahasan kita di sini bukan tentang huruf alfabet atau huruf Yunani, tapi huruf hijaiyah, huruf yang berasal dari bahasa Arab. Setiap kita ingin melafalkan huruf bahasa Arab, kita akan melafalkan huruf-huruf tersebut dari suatu titik. Dan titik ini kita bisa rasakan. Itu yang disebut dengan titik tertentu. Kemudian ada titik yang kita tidak bisa merasakan dari mana suara itu berasal. Dan inilah yang dimaksud dengan kata diperkirakan. Kita tidak bisa merasakan titik mana yang bergerak atau titik mana yang terjadi gesekan atau yang lainnya. Artinya suara ini bukan berasal dari suatu titik tertentu, makanya disebut diperkirakan. Kemudian apa saja makharijul huruf bagi huruf hijaiyah? Tentunya saya akan memulai tidak berdasarkan urutan yang biasa kita temukan di Iqra atau buku cara membaca Al-Quran yang lainnya, atau buku latihan cara membaca Al-Quran yang dimulai dari Hamzah, A, Ba, Ta, Sa, Jim sampai dengan huruf Ya. Tapi saya akan memulai dari berdasarkan makhrajnya. Tentunya dalam pembahasan makhraj, saat kita membuka buku-buku tajwid, kita akan mendapati beberapa pendapat. Ada yang mengatakan makharijul huruf ada 14, kemudian ada yang mengatakan makharijul huruf ada 16, kemudian ada yang mengatakan makharijul huruf ada 17. Tentunya kita tidak akan membahas panjang lebar tentang kenapa 14, siapa saja yang mengatakan, atau para ulama yang mengatakan bahwasanya makhraj ada 14, kemudian siapa saja para ulama yang mengatakan bahwasanya makhraj ada 16. Tapi di sini saya akan memilih para ulama atau para ahli Quran yang memilih pendapat bahwasanya makharijul huruf ada 17, dan saya akan sebutkan bidznillahi ta'ala ke-17 makhraj tersebut dengan jelas, dengan detail dan mudah dipahami.
Makhraj pertama dari ke-17 makhraj ialah al-jauf. Al-jauf jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah dalam atau ruang dalam. Kalau kita mengatakan da'autullaha fi jaufil laili, artinya aku berdoa kepada Allah di pertengahan malam, artinya di dalam malam. Kemudian apa arti sebenarnya dari al-jauf pada pembahasan makharijul huruf? Al-jauf artinya ialah rongga, ruang kosong yang ada di dalam mulut dan tenggorokan. Saya ulangi, al-jauf ialah rongga atau ruang kosong yang ada di dalam mulut dan tenggorokan. Al-jauf merupakan bentuk makhraj yang diperkirakan. Apa saja huruf yang keluar dari al-jauf ini? Ada 3 huruf yang keluar dari al-jauf. Yang pertama ialah alif. Yang kedua ialah ya'u mad. Kemudian yang ketiga ialah wawu mad. Ketiga huruf ini biasa disebut oleh para ulama dengan huruful mad atau huruf-huruf mad, yaitu alif sebelumnya fathah, kemudian ya sukun sebelumnya kasroh, kemudian wawu sukun sebelumnya terdapat dhammah. Ketiga huruf ini disebut dengan huruf-huruf mad. Dan ketiga huruf ini berasal dari rongga mulut dan rongga tenggorokan, yang artinya saat kita melafalkan ketiga huruf ini, kita sudah barang tentu tidak akan merasakan titik tertentu di dalam rongga mulut dan rongga tenggorokan kita. Dan ini berbeda. Nah, akan saya sebutkan sisa dari makharijul huruf, kita akan mendapati perbedaan huruf-huruf tersebut dengan ketiga huruf mad ini. Lalu bagaimana kita melafalkannya? Tentunya karena ini huruf mad, berarti kita butuh huruf lain sebelum ketiga huruf ini yang berharokat fathah jika itu alif setelahnya, kemudian yang berharokat dhammah jika itu wawu sukun setelahnya, dan yang berharokat kasroh jika itu ya sukun setelahnya. Kita ambil saja huruf untuk contoh huruf ba. Ba berharokat fathah, kemudian setelahnya alif, kemudian ba berharokat dhammah, setelahnya wawu sukun, kemudian ba berharokat kasroh, setelahnya ya sukun. Perhatikan suara panjang dari ketiga huruf ini. Saat saya melafalkan ketiga huruf tadi, perhatikan suara panjangnya, itulah yang disebut dengan suara huruf mad. Saat saya melafalkan ba fathah, setelahnya alif, ba. Saya ulangi, ba. Nah, suara saat saya melafalkan ba, itulah suara ba. Namun suara panjang setelahnya itu adalah suara alif, ba. Nah, kalau ba berasal dari 2 bibir, namun suara panjang setelahnya bukan berasal dari 2 bibir. Artinya titik keluarnya suara bukan berasal dari 2 bibir, namun dari al-jauf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Saya ulangi sekali lagi, ba. Oke. Kemudian berikutnya ialah wawu sukun sebelumnya ba berharokat dhammah, yaitu bu. Nah, suara panjangnya disebut suara huruf mad waw, bu. Berikutnya ba berharokat kasroh, setelahnya ya sukun, bi. Sekali lagi, bi. Nah, suara panjang dari bi itu disebut suara ya umad, dan suara tersebut keluar dari al-jauf atau rongga mulut dan rongga tenggorokan. Nah, jangan sampai salah memahami, maksud dari al-jauf adalah mulut bagian terdalam atau bagian dalam dari organ suara kita. Karena tidak mungkin kita mengeluarkan suara dari dada, sedangkan suara kita bersumber dari pita suara, bukan dari bawah pita suara. Dari bawah pita suara hanya ada udara. Namun saat pita suara bergetar, udara ini yang membawa getaran-getaran yang dibuat oleh pita suara kita. Yang itu yang disebut dengan frekuensi yang dapat diterima oleh telinga kita. Jadi
bukan dari bagian terdalam dari organ suara kita, tapi dari rongga mulut dan juga rongga tenggorokan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa dipahami dengan jelas. Kalau ada pertanyaan atau jika ada pendapat lain yang antum ketahui tentang al-jawf ini, silahkan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.